Hai semua, bersama saya Rafika Hari Rahma. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang pernah diberikan tentang bab biologi dan peranannya bagi kehidupan. Pertama, yaitu sebutkan tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana, yang paling luas, atau yang paling kompleks. Yang pertama itu mulai dari atom, kemudian atom-atom itu berkumpul akan membentuk molekul. Nah, molekul-molekul itu akan membentuk sel, kemudian dari sel-sel itu akan bergabung akan membentuk jaringan. Jaringan-jaringan yang ada akan membentuk fungsi khusus yaitu organ. Organ-organ itu berkumpul akan membentuk sistem organ. Nah, sistem organ yang tergabung akan membentuk suatu organisme. Kemudian organisme-organisme yang ada dalam suatu tempat akan membentuk yang sejenis akan membentuk populasi. Kemudian populasi-populasi yang ada di suatu wilayah beberapa akan membentuk komunitas. Kemudian di atas komunitas itu ada ekosistem, dan yang paling di atasnya lagi ada bioma, dan yang paling luas itu biosfer atau bumi. Selanjutnya, sebutkan urutan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah metode ilmiah dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilakukan dengan perumusan hipotesis. Setelah itu ada pengujian hipotesis dan membuat kesimpulan. Akan tetapi pada proses penelitiannya secara menyeluruh itu dimulai dari memahami sumber masalah yang ada. Kemudian dilakukan perumusan masalah penelitian. Dari rumusan masalah itu kemudian dibuat kerangka pemikiran dan merumuskan hipotesis. Hipotesis yang ada kemudian perlu diuji kebenarannya, apakah sesuai masalah yang ada dengan hipotesis yang dibuat. Oleh karena itu dibuat desain metode penelitian. Setelah dibuat desain metode penelitian, kemudian dilakukan penelitian. Nah, setelah dilakukan penelitian, kemudian mengumpulkan informasi hasil penelitian dan melakukan analisis hasil penelitian. Kemudian membuat kesimpulan. Kemudian ada pertanyaan tentang variabel penelitian, yaitu seorang siswa melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh zat pewangi pakaian pada jumlah ikan. Pada percobaan tersebut digunakan jumlah ikan yang beratnya sama dan jumlah ekornya sama, tetapi variasi ikannya berbeda. Nah, dari percobaan tersebut maka variabel kontrolnya apa, variabel bebasnya apa, dan variabel terikatnya apa. Variabel pada penelitian itu ada 4. Yang pertama ada variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel pengganggu. Masing-masing variabel ini berbeda. Kalau variabel kontrol itu merupakan perlakuan yang sama pada setiap percobaan. Sedangkan variabel bebas merupakan perlakuan yang berbeda pada setiap percobaan. Misalnya pertambahan pupuk yang 1 kilo, maka yang satunya lagi diberi pupuk 2 kilo, yang satunya lagi diberi pupuk 3 kilo. Sedangkan variabel terikat merupakan hasil dari perlakuan yang berbeda pada setiap percobaan. Misalnya jika diberi pupuk, maka diamati, apa yang diamati? Pertumbuhan tanaman dalam sentimeter. Maka variabel terikatnya merupakan tinggi tanaman dalam sentimeter. Sedangkan variabel pengganggu merupakan variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil percobaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan siswa tersebut, maka variabel kontrolnya yaitu berat ikan yang sama dan jumlah ekor ikan yang sama. Kemudian variabel bebasnya yaitu jenis ikan yang berbeda dan proporsi zat pewangi dalam air yang berbeda. Variabel terikatnya yaitu jumlah ikan yang hidup. Sedangkan variabel pengganggunya yaitu ada sumber air yang digunakan, pH air sebelum diberi zat pewangi, ada tidaknya parasit pada ikan itu sendiri. Berikutnya masih tentang variabel penelitian. Seorang siswa ingin mengetahui pengaruh limbah organik terhadap pertumbuhan tanaman. Pada percobaan tersebut digunakan bermacam-macam limbah seperti air bekas cucian beras, air bekas cucian ikan, dan air bekas cucian sayuran. Nah, dari percobaan tersebut variabel kontrolnya apa, variabel bebasnya apa, dan variabel terikatnya apa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan siswa tersebut, maka variabel kontrolnya yaitu jenis tumbuhan yang sama, cahaya matahari yang sama didapatnya, serta media tanaman yang sama, yaitu misalnya tanah. Kemudian variabel bebasnya yaitu proporsi air limbah yang diberikan, apakah berbeda-beda atau sama. Kemudian variabel terikatnya yaitu pertumbuhan tanaman, misalnya dilihat dalam sentimeter. Variabel pengganggunya yaitu kesuburan tanah, kandungan nutrisi yang ada dalam tanah yang diperlukan tanaman. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Selamat belajar.